Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prabandari. Saya bertugas sebagai bidan di RSUD Dr. Gondo Suwarno Ungaran. Nah, pada podcast kali ini saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Pak Orihan Adi Nugroho, yang bertugas sebagai guru di SD Gayam Harjo. Betul nggak, Pak? Oke, Bu Anissa. Nah, yang kedua ada Ibu Nadia Eka Fitriana, yang bertugas sebagai guru di SD Negeri Puron Sleman. Betul nggak, Bu? Ya, betul, Bu Anissa. Nah, pada podcast kali ini, kami akan membahas tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN. Nah, penerapan nilai-nilai dasar ASN itu berupa ada aneka. Aneka itu antara lain ada akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk poin akuntabilitas akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, akuntabilitas ini adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang sudah menjadi amanahnya. Nah, sebagai seorang ASN, amanahnya yaitu dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Di tempat kerja, penerapan nilai-nilai akuntabilitas antara lain melakukan absensi masuk dan pulang ketika bekerja sesuai dengan jam kerja, kemudian membuat laporan tugas dan melaporkan laporan tersebut ke atasan, kemudian melakukan pelayanan sesuai dengan SOP yang ada di tempat kerja. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu nasionalisme dan etika publik akan dijelaskan oleh Ibu Nadia Eka Fitriana. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Monggo, Ibu. Ya, terima kasih kepada Mbak Anissa yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dan etika publik. Yang pertama itu tentang nasionalisme. Nah, di sini prinsip nasionalisme bangsa Indonesia itu dilandasi oleh nilai-nilai dari Pancasila. Jadi arahannya itu nanti bangsa Indonesia itu selalu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa itu di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Itu untuk penerapannya di lingkungan kerja yaitu misalnya bekerja sama antar rekan kerja, kemudian melakukan ibadah sesuai, kemudian memutuskan secara musyawarah atau berdiskusi, serta bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya seragam kerja kita itu menggunakan batik, itu kan produk-produk lokal dari Indonesia, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya tentang etika publik. Etika publik itu refleksi tentang norma yang menentukan baik atau buruknya, serta benar atau salah perilaku atau tindakan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan kebijakan publik dalam rangka di lingkungan kerja. Itu misalnya datang tepat waktu, kemudian menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta memberi pelayanan kepada publik itu secara adil. Jadi tidak membeda-bedakan tiap orang yang akan dilayani, seperti itu. Untuk selanjutnya, saya kembalikan waktunya kepada Bu Anissa. Baik, terima kasih untuk Bu Nadia yang telah menyampaikan materi tentang nasionalisme dan etika publik. Untuk poin selanjutnya yaitu komitmen mutu dan anti korupsi akan disampaikan oleh Pak Orihan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Anissa untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Mana komitmen mutu adalah sebuah janji diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik. Di sini ada 3 nilai-nilai dasar
tentang komitmen mutu. Yang pertama, orientasi mutu, dan efektif dan efisien, dan inovatif. Di mana penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja kita. Yang pertama, selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, tanpa pandang bulu, baik miskin ataupun kaya. Jadi kita harus benar-benar melayani masyarakat dengan baik. Dan memberikan gagasan-gagasan kreatif dalam bekerja. Yang ketiga, selalu berinovasi untuk menghasilkan hal-hal baru untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Yang keempat, selalu menerapkan sikap efektif dan efisien dalam bekerja. Dan poin yang anti korupsi, sini korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Dan menurut KPK ada 9 nilai dasar yang harus ditanamkan dalam perilaku korupsi. Yang pertama, jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi sini kita sebagai ASN harus benar-benar berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan agar terhindar dari korupsi. Terima kasih waktu yang diberikan. Dan waktu saya kembalikan ke Mbak Anissa. Oke. Terima kasih Pak Ori pemaparan materinya tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, dari podcast yang sudah kita sampaikan bareng-bareng ya teman-teman ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dibutuhkan peran dan tanggung jawab ASN yang profesional dalam menjalankan tugas pokoknya, serta memahami dan melaksanakan nilai-nilai dasar, yaitu yang terdiri dari aneka tadi, akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, perwujudan aneka ini akan membentuk perilaku ASN yang memiliki integritas dan jati diri sebagai pelaksana pelayanan, kemudian pemberi pelayanan, dan dapat mempersatukan bangsa. Begitu nggih, teman-teman, dari podcast yang kita sampaikan, dapat ditarik kesimpulan seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita sudahi saja nggih teman-teman, ini podcastnya. Saya Anissa Prabandari sebagai moderator, meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.